Halo Sagittarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah readingan buat kamu untuk bulan Oktober 2022. Langsung saja kita lihat ya. Energi kamu di bulan Oktober ini adalah kontrak. Oke. Untuk keuangan, Ten of Swords. Oke. Kalau kamu punya kasus ya, terus dibawa ke pengadilan ya, kamu harus hati-hati karena kemungkinan kamu untuk memenangkan kasus ini itu kecil ya, dan besar kemungkinan misalnya ya kasus perceraian gitu, kamu akan jadi di pihak yang kalah gitu. Jadi kalau ingin bercerai mungkin jangan bulan ini dulu ya, karena keuangan kamu lagi ini ya, lagi menyedihkan ya, menyedihkan. Bisa jadi ini kayak kamu ada di bawah dan gak ada yang bisa bantu kamu itu ya, dan ya kamu stuck gitu ya, stuck, nggak ada yang bisa bantu kamu, kamu sendirian gitu. Ini buruk sekali sih, buruk sekali. Kenapa bisa jadi seperti ini? Jawabannya adalah Four of Coins. Ya, penjelasannya kayak gini ya. Misalnya kamu cuma punya 100.000 buat menghidupi, buat hidup sebulan ya. Tentu saja ini kan impossible gitu ya. Nggak mungkin bisa hidup sebulan dengan biaya 100.000 ya. Apalagi di Jakarta ya, misalnya ya. Jadi, tapi ini realitanya, kamu harus bisa hidup, survive di Jakarta misalnya ya, dengan dana sesedikit itu gitu. Jadi apa yang kamu lakukan? Jadi kayak demi mengirit kamu kehilangan harga diri gitu loh, ibaratnya kayak gitu loh. Kalau kamu mau contoh itu kayak, kamu pernah nonton nggak episodenya Uncle Roger yang dia tuh nonton perempuan yang bisa irit $60 sebulan demi ngirit banget gitu loh, sampai saking ngiritnya sampai dia itu sampai bikin lasanya di mesin pencuci gitu. Gue nggak tahu gimana ceritanya bisa matang itu lasanya di mesin cuci. Di episode itu juga ya, ini perempuan itu saking pingin ngiritnya sampai dia tuh sayang buat beli kapas. Akhirnya apa tau nggak? Dia pakai debu ya, debu itu dia pakai buat jadi kapas, terus dipakai di makeup gitu loh, buat bedak kayak gitu. Nah ini situasinya kayak gini loh. Aku nggak bilang kamu se ekstrim itu ya, tapi situasinya kayak gini. Sangat-sangat ngirit sampai seakan-akan kamu tuh kehilangan harga diri gitu. Ya, ini nasihat buat kamu nih ya. Two of Wands, King of Cups, dan Nine of Swords ya. Aneh ya, Nine of Swords keluar sebagai nasihat ya. Apa maksudnya ya, Spirit? Usil kali. Enggak, pasti ada maksudnya ya. Ini kita lihat King of Cups. Aku segera tertarik ke ininya dong ya. Kamu lihat nggak ini? Dia kayak ada cahayanya ya, bersinar ya di jantungnya ya. Ini jadi kayak ya, ini jadi kayak di sini nggak ada soal pentacle ya. Uniknya nasihat buat keuangan tuh nggak ada soal pentacle-nya ya. Iya, ini kayak Spirit tuh mau ngomong gini ya. Aku tahu ini situasi yang susah buat kamu ya. Sampai iya, kita lihat di sini kayak ada pikiran-pikiran buruk gitu ya. Iya, terus ada satu burung yang bercahaya ya datang. Ini seakan-akan dia mau mengusir burung-burung lain ini ya. Nah, ini kamu ya. Jadi ini anggap saja ini malaikat ya, spirit guide kamu ya. Dia ingin membantu kamu menyingkirkan pikiran-pikiran buruk ini ya. Nah, spirit guide kamu itu butuh bantuan kamu ya. Jadi gini, ketika kamu ngerasa ngedown gitu ya, ngerasa ngedown, sedih gitu, berduka, kamu itu pasti susah sekali untuk berpikir positif ya. Kenapa? Karena ya kita dituntut untuk selalu realistis kan, agar kita bisa survive ya. Tapi realitanya yang sesungguhnya adalah uang itu kan mengikuti energi kita ya. Law of attraction itu kan hukumnya ternyata bukan kita menarik apa yang kita mau, tapi kita menarik siapa kita ya. Jadi kalau kamu berpikirnya negatif ya, berpikirnya sesuatu yang bikin kamu tuh makin panik ya, cara kamu berbicara dengan dirimu sendiri ya, kamu tuh jadi kayak aku sudah mau tamat gitu ya. Aduh, besok makan apa?
aku kekurangan, nggak ada duit, kayak gitu ya. Ini kan pikiran-pikiran negatif yang bisa membuat kamu merasa panik gitu ya. Nah, kalau kamu pikirannya kayak gini, ya berarti kamu itu ya orang yang negatif kan. Kalau hukum law of attraction, kalau hukum law of attractionnya itu adalah kita menarik siapa kita. Sementara kamu negatif begini, ya kamu akan menarik negatif, hal-hal negatif semakin banyak di hidup kamu gitu ya. Makanya izinkan malaikat penjaga kamu untuk membantu kamu menyingkirkan pikiran-pikiran buruk ini. Jadi kadang-kadang gini ya, kita tuh merasa sedih, berpikir negatif gitu ya, memikirkan sesuatu yang bikin kita marah gitu. Tapi terus kemudian ada satu pikiran positif yang menyela di antara pikiran-pikiran negatif itu. Mungkin akan berkata, ya udahlah, syukur masih ada atap di atas kepala saya. Syukur saya masih bisa makan hari ini. Berarti Tuhan masih sayang sama saya. Tuhan masih menjaga saya, gitu kan. Nah, ini kan pikiran yang bikin kita tuh tenang, membuat kita tuh jadi positif dan punya harapan lagi, ya nggak? Nah, ini adalah bisikan dari malaikat penjaga kamu yang jagain energi kamu. Tapi kadang-kadang ketika pikiran positif itu menyusup, kita itu berpikir, tapi kan realitanya, tapi kan kenyataannya, kayak gitu loh. Ada tapi kan, kayak gitu. Nah, ini yang bikin spirit guide kita tuh susah untuk bantuin kita menyingkirkan energi negatif ini dan membuat kamu jadi legowo gitu loh. Akhirnya kamu malah kayak gini jadinya. Kemudian nasihat terakhir ini adalah Two of Wands. Nah, Two of Wands ini adalah strategi ya, planning. Mungkin saat ini memang kamu belum bisa kemana-mana dulu. Planning kamu yang dari berbulan-bulan lalu, misalnya kamu pengen piknik kemana gitu ya, atau pengen ada rencana bisnis apa gitu, dan harus tertunda gara-gara insiden ini, kamu dianjurkan untuk melakukan planning dengan sangat hati-hati gitu ya. Bagaimana caranya agar saya bisa survive dengan apa yang saya punya sekarang ini sampai kondisi membaik kembali gitu ya. Ini ketika saya masih ngekos dulu ya, benar-benar ngekos gitu ya. Sehari itu saya beli makan, misalnya ya makanan Padang gitu. Makanan Padang 10.000, paket 10.000 kan ada itu, makanan Padang. Nah, itu kan nasinya banyak kalau dibungkus bawa pulang. Nah, itu saya makan buat sehari gitu. Jadi makannya gini, 1 jam saya makan 2 sendok. Terus saya simpan. Nah, terus saya ngelakuin hal lain, kemudian 1 jam kemudian saya balik lagi, makan lagi 2 sendok lagi gitu. Begitu terus seharian gitu. Nah, itu planning ya. Nasihatnya buat kamu memang harus berhemat gitu ya. Harus berhemat tapi dengan cara yang benar gitu loh. Cara yang benar ya ini, King of Cups, bukan Nine of Swords ya. Izinkan pikiran positif itu masuk ke dalam pikiran kamu dan mengubah energi kamu. Sehingga Tuhan jadi lebih gampang mau ngasih rezeki ke kamu. Oke, kita lihat di bidang karir. Karir ada Ace of Wands. Buat yang pengangguran, ini ada potensi untuk memulai bisnis baru, ya, untuk memulai pekerjaan baru, karena dia Ace of Wands, ya. Ini mungkin kayak bisnis startup, kayak cafe, pariwisata. Aku mau klarifikasi lagi, Ace of Wands. Ups. Dia keluar lagi deh. Ace of Wands ya. Ya. Atau kalau bukan pariwisata, mungkin kamu punya, wow, bottom of the deck-nya Magician. Mungkin kalau bukan pariwisata, kamu sebenarnya udah punya ide juga ya. Iya, gini loh. Ini nyambung sama ini ya. Jadi, ini kan energi kamu kan lagi Ten of Swords ini ya. Gara-gara kamu harus super ngirit. Jadinya kamu ngerasa overwhelmed gitu ya. Kamu merasa tidak berdaya ya, terutama karena ini juga ya, karena anxiety ini ya. Dan memang nasihatnya kamu memang harus berhemat tapi dengan energi yang tepat ya. Karena ketika kamu berada di energi yang tepat, yaitu di energi King of Cups ini, di mana dia melepaskan semua kekhawatiran itu dan mengizinkan positive thinking datang kepada kamu. Kalau kamu benar-benar butuh ya positive thinking ya, coba kamu tulis di kertas sekarang ya, tulis ini. Hal baik berdatangan
kepada saya. Kamu tulis itu di kertas, ya. Boleh kamu tulis besar-besar lalu tempel di dinding. Boleh kamu tulis di kertas lalu kamu simpan di saku baju, ya. Tapi ingat, jangan sampai kecuci, ya. Terus setiap kali kamu khawatir, kamu cek tulisan itu. Kamu baca tulisan itu dengan penuh rasa percaya dan syukur kepada Tuhan. Percaya nggak percaya, itu adalah mantra sihir yang bisa mengubah hidup kita jadi lebih baik, ya. Nah, jadi ketika mood kita udah lebih baik, ya, ya otomatis pasti pikiran kamu lebih bisa jernih, ya. Pernah dengar nggak ada orang ngomong, jangan membuat keputusan ketika sedang kalut? Iya, karena memang begitu cara kerja badan kita, ya. Kalau orang bilang hati kita bodoh, ya, tapi sebenarnya hati kita tuh harus bisa memimpin otak kita, ya. Kadang-kadang orang susah membedakan mana hati dengan ego. Nah, ini sebabnya kenapa orang bilang hati kita bodoh, padahal sebenarnya itu ego kita, gitu ya. Hati kita harus jadi pemimpin. Apa akibatnya kalau hati kita tidak bisa jadi pemimpin? Nih, ya. Tapi kan realitanya, kenapa hati? Karena Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani kita, ya nggak? Jadi hati kita harus selalu bersih, harus selalu terjaga, harus selalu melek, dan harus bisa memimpin ego maupun pikiran kita, gitu ya. Nah, ini kekeliruan yang harus segera kita ubah, ya. Harus dibedakan mana ego sama mana nurani, ya. Kalau itu ego, itu akan bikin kamu takut. Kalau itu nurani, itu akan bikin kamu legowo, tidak kehilangan harapan. Coba kamu mulai mempraktikkan meditasi deh. Mulai meditasi. Bisa juga kamu misalnya kalau di dekat tempat kamu tinggal ada taman atau danau gitu ya. Pokoknya tempat yang damai gitu ya. Kamu bisa meditasi di situ. Pokoknya jaga banget hati kamu ya. Jangan sampai hati kamu itu ya kayak gini ya. Karena akibatnya bisa kayak gini. Ya, ini logika aja kok. Ya, iya logika. Ini juga berlaku buat yang kayak karyawan atau punya bisnis pribadi gitu ya. Yang penting ini lagi ya, nasihatnya ini sama. Kalau hati kamu tenang, pikiran kamu pasti ngalir, encer ya. Kamu akan kayak, kita lihat nih orang ini ya. Damai sekali kan mukanya kan dia. Damai sekali kayak dia bayi yang lagi tidur. Nah, ini kan beda sekali dengan ini ya. Nih lihat, beda sekali, ya nggak? Nah, penengahnya ini, ya. Oke, aku lihat lagi ya. Apa yang perlu diketahui Sagittarius soal karir? Nih ya, apa hubungannya dengan kontrak? Dia jatuh bareng ini loh, Ten of Pentacle. Karirnya bagus kok sebenarnya. Cuma kayaknya ada ketidakpastian ya di bidang karir kamu sehingga memengaruhi keuangan kamu gitu. Ada ketidakpastian gitu. Ada yang nggak stabil gitu. Tapi di saat yang sama, oh iya ya, atau ini bisnis baru, kamu baru aja mulai gitu, baru sebulan 2 bulan gitu dan belum balik modal gitu, sehingga kamu harus super ngirit. Dulu pernah ya ada teman baru dipecat gitu ya, baru keluar dari pekerjaan, lalu dia panik ya. Dia cuma punya uang 300.000 di kantong. 300 sampai 500.000 gitu di kantong ya. Lalu gara-gara dia panik ya, dia harus ngasih makan momongannya dia ya, tanggung jawab gitu. Tanggungan gitu, ngasih makan tanggungan. Jadi dia tuh mikir gimana caranya biar saya bisa muter duit saya. Biar 300 ini, biar uang saya ini yang sedikit ini bisa berkembang biak. Ya udah, akhirnya dia dengan pikiran yang kalut, dia meninggalkan bisnis usahanya ya untuk mulai usaha baru yang dia pikir bisa menghasilkan duit lebih cepat daripada usahanya yang lama gitu. Iya, jadi dia tinggal usahanya dia yang udah berjalan ini, dia tinggal. Terus dia jalanin bisnis baru yang menurut dia lebih bisa menggandakan uang lebih cepat daripada ini. Jadi ini di delay dulu, di pause dulu. Lalu apa yang terjadi? Gagal.
nggak balik modal sama sekali, nggak balik modal. Dan sekarang dia balik lagi ngurusin ini, ya. Terus dia nyesel. Coba waktu itu gue nggak panik ya, gue tetap tenang, gue tetap jalanin apa yang udah ada, ya. Gue nggak perlu kehilangan duit 300.000 sia-sia. Ya sampai sekarang ini usahanya yang dia ini nih nggak memberikan keuntungan buat dia gitu. Ya itu yang terjadi kalau kita membuat keputusan di saat kita itu sedang panik, ya. Kan Tuhan bilang kepada kita, Beliau menjaga alam semesta ini, ya. Beliau menjaga alam semesta ini sehingga burung-burung di udara nggak perlu dikasih makan oleh manusia pun masih bisa hidup. Tuh, apalagi manusia, ya. Oke. Itu nasihat buat kamu ya Sagittarius, semoga resonate, semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan keuntungan di bulan ini, bulan Oktober. Ya, bulan Oktober yang berat ini ya. Tetap sabar, ya. Harus tidak boleh kehilangan harapan, ya. Kalau kamu butuh reading, kamu bisa kontak saya. Kita masuk ke percintaan. Justice. Ini sama ya. Kontrak justice. Oke, ini justice. Oh, wow. The Sun. Iya, The Sun dan Five of Pentacles. Misalnya kamu mengalami ketidakadilan di dalam percintaan ya. Misalnya kamu pacaran sama orang, orang ini bikin kamu menderita ya. Bikin kamu tuh kayak merasa ditinggalkan gitu ya. Kamu tuh ngerasa kayak mau dibawa kemana hubungan kita. Aku diabaikan, aku ditinggal gitu ya. Atau buat yang jomblo, ya, kayak gini ya, kayak yang jomblo itu ngerasa kayak kapan aku punya pacar, kenapa aku nggak laku-laku gitu ya, kapan aku kawin gitu. Atau kenapa semua orang yang aku cintai akhirnya mengkhianati aku, kenapa cinta yang aku berikan tidak pernah berbalas. Macam itu ya, sedih banget ya Nelangsa. Buat yang udah punya pacar ya, terus baru menemukan suatu fakta tentang pacarnya yang ternyata bikin kaget dan ini bukan sesuatu yang membahagiakan dan ini bikin kamu sedih banget gitu ya. Buruknya ini sesuatu yang gak adil gitu loh buat kamu dan kamu merasa kayak ini orang ngambil dari saya tanpa memberi kembali gitu. Hubungan yang sehat itu bukan memberi ya. Hubungan yang sehat itu adalah kita memberi, kemudian kita menerima sama banyaknya. Itu hubungan yang sehat. Kamu mau hubungan dengan orang tua pun, hukumnya kayak gitu. Ya. Kalau nggak kayak gitu, itu nggak fair. Itu nggak adil. Kamu harus percaya, orang tua durhaka juga banyak. Ya. Anak durhaka juga banyak. Orang tua durhaka juga banyak. Ya. Mau apapun, hubungan cinta di antara manusia, itu harus timbal balik. Ya, kalau enggak itu namanya toxic. Ya. Kodependensi. Ingat ya cerita pangeran Raja Kelantan yang menikah dengan model Rusia gitu. Terus tahu-tahu dia menemukan bahwa istrinya ternyata dulu sebelum ketemu sama dia tuh nakal gitu ya. Nah, rajanya tuh nggak suka. Jadi dia tuh ceraiin istri Rusianya. Padahal cantik banget tuh. Diceraiin. Padahal itu istrinya lagi hamil gitu ya. Sekarang tuh istrinya hidup di Inggris ya. Padahal tuh kalau dilihat anaknya itu mirip banget sama Raja Malaysia gitu. Mirip gitu. Jadi kayak gini ya, ini kan nggak adil loh buat si Raja Kelantannya. Ini nggak adil buat saya gitu. Kenapa istri yang saya cintai ternyata seperti ini? Terus sebaliknya buat istri yang diceraikan ini juga nggak adil. Saya udah nggak kayak gitu kok. Kenapa sih saya masih dijudge berdasarkan masa lalu saya gitu loh. Nah, ini kan nggak adil gitu. Nah, situasinya kayak gitu ya. Ada situasi nggak adil di area percintaan kamu. Tapi di sini ada The Sun, ya. Jadi ini kayak kamu ya diberi kesempatan untuk move on dari situasi ini, ya. Masih ada banyak hal yang bisa kamu syukuri, ya. Udah saatnya kamu hapus air mata kamu, ya. Sambutlah matahari yang bersinar,
Karena dunia akan tetap berputar, mau kamu sedih nggak sedih, dunia akan tetap berputar dengan normal. Orang-orang akan tetap tersenyum, burung di udara akan tetap berkicau. Mau kamu sedih nggak sedih, ya. Dan kalau kamu tetap terpuruk begini, kamu akan ketinggalan di area-area lainnya, gitu. Jadi kamu harus bisa menjadi supporter terbaik bagi diri kamu sendiri, ya. Menjadi ayah terbaik bagi diri kamu sendiri, menjadi ibu terbaik bagi diri kamu sendiri, ya. Kalau misalnya kamu punya anak, terus anak kamu mengalami patah hati kayak gini, apa yang kamu katakan kepada anak kamu sehingga dia bisa bahagia lagi? Nah, katakan itu kepada diri kamu sendiri. Perlakukanlah dirimu sebaik kamu memperlakukan orang lain, ya. Ya, aku tahu dulu orang bilang ya, perlakukan orang lain sebagaimana kamu memperlakukan diri sendiri. Tapi sekarang tuh kayaknya kebanyakan orang tuh lebih sayang orang lain daripada diri sendiri gitu. Kebanyakan kayak gitu ya. Nah, apa sih yang akan dikatakan kamu sebagai seorang sahabat baik terhadap teman kamu yang berduka? Nah, katakan itu kepada diri kamu sendiri yang sedang berduka. Jadi keadilan buat kamu itu bukan apa karma orang itu karena sudah menyakiti saya. Bukan di situ keadilannya. Keadilan buat kamu itu adalah bagaimana kamu bisa menyemangati diri kamu agar kamu bisa move on dari situasi ini. Sehingga itu akan tidak membuang lebih banyak waktu kamu. Itu keadilan, ya. Keadilan yang terlebih dahulu harus kamu berikan kepada dirimu sendiri sebelum kamu menuntutnya dari orang lain. Kalau kamu buat kamu yang kurang paham ya dengan maksud saya, mungkin omongan saya terlalu rumit ya, saya jelasin. Keadilan untuk dirimu sendiri. Itu seperti ini. Kalau kamu punya pacar yang kamu cintai, dia selingkuh, itu adil nggak buat kamu? Nggak adil kan? Kamu maunya pacar yang setia, tapi dia nggak bisa setia sama kamu. Itu adil nggak buat kamu? Nggak adil. Jadi yang adil buat kamu apa? Kamu putusin dia, kamu cari pacar yang bisa jadi seperti apa yang kamu mau. Tapi biar adil juga, kamu juga harus bisa jadi orang yang dia mau gitu. Itu keadilan, ya. Jadi keadilan ini bukan kita melihat karma menimpa orang lain yang menyakiti kita. Tapi keadilan itu adalah bagaimana kita membuat keputusan yang adil buat diri kita sendiri dulu. Ya. Cintailah diri sendiri sebagaimana kamu mencintai orang lain. Oke, Sagittarius, itu aja yang aku punya buat kamu. Semoga membantu banget ya. Semoga membantu ya. Aku berharap dengan sangat agar kamu bisa keluar dari situasi yang gak enak ini ya. Ya, ini spirit nyemangatin kamu loh ini. Ya, aku tahu ini Aku tahu ini berat buat kamu, tapi bukan berarti kamu harus kehilangan harapan. Ya, selama kamu masih dibiarkan hidup oleh Tuhan, selama itulah harapan masih ada. Ya, kamu hanya perlu mengusap air mata kamu, biar nggak buram pandangan kamu, sehingga kamu bisa menemukan, oh kuncinya ada di sini. Tinggal ambil, buka. Beres. Ya. Oke, Sagittarius, I'll see you next month. Thank you for watching. Bye-bye.